Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar memahami model spiral dalam pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Birno Fariski Octavian Ramadan dari kelas 12 RPL 1 asal SMK Negeri 1 Mejayan, Prakterin Unikma tahun 2024. Materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, apa itu SDLC, dua, apa itu SDLC spiral model, yang ketiga, sejarah spiral model, yang keempat, tahapan dalam spiral model, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan menggunakan spiral model. Sebelum lebih lanjut ke SDLC spiral model, apa sih SDLC itu? SDLC adalah singkatan dari Software Development Life Cycle yang merupakan siklus pengembangan software. Dengan kata lain, SDLC adalah tahapan kerja yang berguna untuk menghasilkan suatu sistem dengan kualitas tinggi sesuai dengan keinginan dari klien. Isinya adalah kerangka yang isinya berupa langkah-langkah yang digunakan guna proses pengembangan software. Apa itu SDLC model spiral? Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi pada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapannya. Selanjutnya, sejarah spiral model. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Engagement. Barry menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pengembangan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk fungsi spiral model sendiri adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang ada dalam spiral model. Yang pertama, ada tahap license. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga memuaskan pelanggan. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan literasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Yang ketiga, ada tahap analisis resiko. Tahap analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat, tahap rekayasa. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang dilakukan, yaitu salah satunya menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, meringkas suatu pengujian software, dan yang terakhir membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari
para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Selanjutnya, kelebihan spiral model. Yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Dan yang terakhir, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Yang terakhir, kekurangan spiral model. Yang pertama ada tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, risiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Itulah yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.